Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Dea di mana saja berada. Jumpa lagi di channel Om Dea. Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Om Dea, di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis teknik sablon dan perbedaannya ya. Dalam perkembangannya, sablon tak hanya sebatas menembuskan tinta melalui seal screen ya. Rasa haus para crafter atau kreator ya akan inovasi membuat teknik sablon berkembang menjadi beberapa jenis. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai jenis-jenis sablon, ada baiknya kita samakan dulu persepsi tentang sablon pada bahasan kita kali ini ya, sahabat Om Dea. Di video ini saya sebut sablon itu adalah mendekorasi aparel dengan tinta atau bahan lain selain benang ya. Pembedaan istilah ini sengaja saya lakukan karena pemahaman kebanyakan orang tentang sablon masih seperti hal yang baru saja disebutkan ya. Nah, untuk itu mari kita simak sahabat Om Dea penjelasan dari saya ya. Kita tentu bertanya mengapa sablon terdiri dari bermacam-macam jenis ya. Namanya juga manusia, pasti tak akan pernah puas dengan teknik yang itu-itu aja ya. Rasa ketidakpuasan inilah yang disebut dengan inovasi ya, sahabat Om Dea. Inovasi timbul karena kebutuhan orang-orang akan sablon, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas semakin berkembang ya. Semula mereka cukup puas dengan sablon dengan bentuk dan warna yang simpel, jumlah minimal yang cukup besar, serta waktu produksi yang lama. Sekarang kita menginginkan untuk mengeksplorasi kreativitas ya. Inilah mengapa sablon berkembang dan akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi ya. Yang pertama, sahabat Om Dea, sablon press ya. Kata press di sini berfungsi untuk menggantikan kata gesut ya, sahabat Om Dea. Inti dari proses sablon ini adalah memberi tekanan pada tinta di atas screen. Proses memberi tekanan atau gesut ini dimaksudkan untuk mendorong tinta agar menembus screen dan menempel juga terserap di kain. Teknik ini adalah teknik tua yang dipakai dalam proses sablon ya. Teknik ini dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu sablon manual dan sablon otomatis. Sablon manual, teknik ini adalah teknik yang dipakai pada awal teknik cetak sablon pertama kali ya, sahabat Om Dea. Segala proses dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan. Tentu saja dengan menggunakan bantuan alat dan cairan kimia tertentu ya. Teknik ini membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar dalam produksi. Belum lagi tekanan pada saat menggesut tinta bisa berbeda-beda pada setiap gesutan ya. Hal ini dapat menyebabkan ketebalan tinta yang menempel pada kain menjadi berbeda. Oleh karena itu, kualitas yang dihasilkan oleh teknik sablon ini sangat tergantung pada keahlian si tukang gesut ya. Tapi di samping itu, sablon manual juga memiliki beberapa keunggulan ya, sahabat Om Dea. Yang pertama adalah harganya yang murah. Faktor utama inilah yang menyebabkan jenis teknik sablon ini masih bertahan hingga sekarang ya. Yang kedua, di tangan seorang crafter atau kreator yang ahli, gambar yang dicetak dengan teknik sablon ini bisa lebih awet ya. Hal ini disebabkan karena dalam setiap proses gesut, para crafter yang ahli ini sekaligus melakukan quality control pada setiap karyanya. Nah, kemudian sablon otomatis, sahabat Om Dea. Proses teknik sablon ini secara garis besar hampir sama dengan teknik sablon manual. Nah, perbedaannya hanya terletak pada tangan yang mengerjakannya saja. Pada teknik sablon ini, tenaga manusia dalam proses gesut digantikan dengan mesin. Dengan teknik ini, kita dapat mengatur tekanan dan volume tinta yang tertuang di atas screen dengan mesin yang disebut automatic press ya. Warna dan kualitas sablon yang dihasilkan lebih presisi bila dibandingkan dengan teknik sablon manual. Karena dikerjakan dengan mesin, kecepatan produksi automatic press jauh mengungguli tangan manusia ya. Apalagi jika desain gambar yang akan disablon terdiri dari banyak warna, teknik sablon ini lebih bisa diandalkan.
Permasalahan teknik sablon ini terletak pada harga mesin yang cukup mahal ya sahabat Omdea. Tidak semua rumah produksi aparel mampu untuk membeli mesin ini. Biasanya mesin ini hanya dimiliki oleh pabrik konveksi besar ya. Kemudian yang keempat sahabat Omdea, teknik sablon digital ya. Teknik sablon digital ini tidak menggunakan screen sama sekali. Fungsi screen digantikan oleh mesin printer atau cutter ya. Pada tukang sablon yang menggunakan teknik ini pada dasarnya lebih sering duduk di depan komputer daripada berhadapan dengan tinta ataupun alat sablon. Sablon digital ini sendiri masih bisa dibagi dalam beberapa kategori ya. Sampai saat ini ada 3 jenis sablon digital yang umum digunakan dan mungkin akan bertambah seiring berjalannya waktu ya. Yang kelima, sablon polyplek ya sahabat Omdea. Pada prinsipnya, teknik sablon polyplek adalah stiker yang ditempelkan pada kain. Sablon polyplek menggunakan bahan sejenis vinil. Nah, vinil inilah yang kemudian dipotong-potong dengan mesin cutting ya. Proses ini hampir sama dengan proses cutting stiker yang menempel pada mobil atau sepeda motor. Potongan vinil ini kemudian ditempelkan pada transfer paper. Setelah tertempel pada transfer paper, proses selanjutnya adalah menempelkan transfer tersebut pada kain dan memanasinya dengan heat press. Setelah dipanasi, transfer paper dicabut secara perlahan. Vinil yang semula tertempel pada transfer paper kini menempel erat pada kain. Teknik sablon ini sering digunakan pada jersey sepak bola karena mudah dilakukan oleh orang awam sekalipun. Biasanya distributor jersey akan menjual jersey polos dan nama atau nomor pemain secara terpisah. Sistem ini juga memungkinkan pembeli untuk membuat nomor dan nama custom ya. Jika dikerjakan dengan benar, teknik ini akan menghasilkan sablon yang awet. Namun sablon ini cukup menyulitkan kita dalam menyetrika ya. Kemudian yang keenam, sablon dye sublimation ya. Teknik sablon ini juga menggunakan transfer paper. Bedanya dengan teknik sablon polyplek adalah transfer paper yang digunakan dalam teknik sablon ini sebelumnya dicetak dengan printer khusus. Setelah dicetak, transfer paper tersebut ditempelkan pada kain yang akan disablon dan dipanasi dengan mesin heat press sama seperti sablon polyplek. Tinta yang sebelumnya tertempel pada transfer paper akan diserap oleh kain. Keawetan sablon dengan teknik ini lebih rendah jika dibandingkan dengan teknik lain. Kita harus memperhatikan cara pencucian jika ingin aparel yang didekor dengan teknik ini bertahan lama ya sahabat Omdea. Kemudian yang ketujuh, teknik sablon direct to garment ya atau DTG. Teknik ini biasa disingkat dengan nama DTG ya. Seperti namanya, teknik sablon ini memungkinkan kita untuk langsung mencetak di atas kain. Prinsip teknik sablon ini hampir sama jika kita ingin mencetak di atas kertas dengan menggunakan printer inkjet. Warna sablon yang dihasilkan dengan teknik ini sangat detail, hampir menyerupai dengan warna pada desain kita sendiri ya. Teknik ini juga memungkinkan untuk mencetak foto beresolusi tinggi di atas kain. Teknik sablon ini sering digunakan oleh orang yang tidak ingin aparel atau kain yang dipakai memiliki desain yang sama dengan orang lain. Yang menjadi kelemahan teknik ini adalah harga produksinya yang mahal untuk setiap potong aparel. Dan jika kita butuh kualitas yang sangat banyak, produksi aparel dengan menggunakan teknik ini bahkan membutuhkan waktu yang lebih lama dari sablon manual sekalipun ya. Kemudian teknik sablon DTF ya sahabat Omdea. Teknik sablon DTF ini teknik percetakan atau direct transfer film ya, yang membutuhkan peralatan digital untuk mendapatkan sablon yang diinginkan. Proses pengerjaan dengan metode ini membutuhkan printer dan tinta khusus agar dapat memproduksi desain menggunakan kertas film agar sablon dapat dicetak ya. Kemudian hasil cetakan sablon dari printer ini nantinya akan dipres ke media kaos yang akan digunakan. Untuk mencetak gambar dengan metode DTF ini nantinya juga membutuhkan perekat dari lem sablon yang terdiri dari bubuk halus ya. Dengan bantuan suhu dalam derajat tertentu, proses percetakan dengan bantuan dari bubuk lem ini akan membantu untuk merekatkan gambar sablon pada media kaos ya.
Proses mencetak sablon ke media kaos nantinya akan memakan waktu beberapa detik ya untuk mendapatkan hasil sablon yang berkualitas. Jadi teknik sablon ini bermacam-macam sahabat Omdea, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, dan ini masih memungkinkan untuk terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi ya. Demikian penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis teknik sablon ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Bagi yang belum, silahkan ditonton, silahkan disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga tekan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Omdea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.